Apakah masih perlu pengaplikasian nutrisi saat padi sudah keluar malai dan padi sudah serempak menunduk? Tetapi yang tepat adalah memberikan nutrisi atau vitamin kepada padi yang belum keluar malai. Contoh adalah di usia umur 45 sampai padi bunting kecil atau bunting muda dan sampai padi bunting tua akan keluar malai. Itu yang sangat perlu sekali, Kang Bro. Karena di fase itu adalah untuk mempersiapkan bagaimana pengisian bulir, bagaimana memperpanjang malai, dan bagaimana bahwa padi tersebut adalah sehat dari segala hama dan penyakit. Itu sangat dibutuhkan di saat-saat fase-fase seperti itu, Kang Bro. Daripada itu, bahwa penerimaan atau penyerapan nutrisi yang diaplikasikan oleh kita kepada tanaman padi itu tidak mungkin langsung dimanfaatkan oleh tanaman itu. Itu melalui proses-proses tertentu. Salah satu contoh adalah proses fotosintesis dan proses segala macam yang disalurkan melalui akar, yang diproses yang melalui daun. Nah, semacam itulah, Kang Bro, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Pertanian dan Sejarah. Semoga Kang Bro semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin. Nah, kali ini Kang Bro saya akan membahas apakah perlu bahwa pemberian nutrisi setelah padi itu keluar malai. Artinya bahwa padi itu keluar malai sudah menunduk semua dan sudah berisi kurang lebih adalah 90%, hanya belum kuning. Dan waktu apa yang bagusnya untuk pemberian daripada nutrisi itu agar bulir padi besar dan malai juga panjang, dan padi juga dengan adanya pemberian nutrisi sebelum keluar malai ini akan mempunyai dampak yang positif. Yang pertama adalah apa yang saya katakan tadi itu. Yang keduanya, ini tahan terhadap hama dan penyakit. Sama dengan apa yang di tubuh kita, Kang Bro. Seandainya tubuh kita itu komplit dengan vitamin-vitaminnya, sehat segala-galanya, pasti manusia itu sendiri akan dijauhkan dari segala penyakitnya. Itu tidak jauh berbeda dengan tanaman kita yang saat ini kita lakukan aplikasi pemberian nutrisi itu. Dengan ini saya berbagi bagaimana caranya bahwa kita ini, Kang Bro, agar kita tidak terlalu banyak pengeluaran tentang bagaimana perawatan padi. Nah, andai kata Kang Bro punya pengalaman lain daripada saya, silakan Kang Bro bisa komen di kolom komentar ini. Agar petani kita yang ada di Indonesia mendapatkan informasi yang positif dan juga masalah biaya menekan seminimal mungkin. Kalau bisa seperti itu kan, Kang Bro. Pemberian nutrisi berdasarkan pengalaman saya, Kang Bro, saya dimulai dari usia padi yaitu antara 35 sampai 40 atau habis anakan atau mapak anak kalau menurut orang Jawa Barat bilang. Nah, dari mulai situlah kita melakukan aplikasi nutrisi untuk menuju fase-fase generatif dan fase-fase premodia itu. Ini adalah sangat penting. Kenapa bisa dikatakan sangat penting? Yang pertama adalah kita tutup anak. Jadi jangan sampai bahwa padi tersebut adalah anakan kembali. Karena proses produksi anak kita di awal dari usia 0 sampai 20 hari itu boleh dikatakan adalah kita sedang memproduksi anakan padi itu sendiri. Tetapi setelah umur 40 hari kita stop anakan, dan kita bagaimana caranya memberikan vitamin itu bahwa anakan itu bisa sama dengan indukannya dan jangan sampai anakan kembali dan tidak boros untuk menyerap makanan atau nutrisi yang ada di dalam tanah itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, Kang Bro, tujuan kita dari nutrisi dari umur 40 sampai padi bunting besar untuk menjaga keseimbangan
unsur hara di fase tersebut. Ya mungkin Kang Bro tahu semua lah ya. Ada yang mengatakan atau melakukan bahwa aplikasi pemupukan sampai 3 kali. Tujuannya tidak jauh berbeda sama. Nah, seperti itu. Artinya yang pertama dengan menggunakan urea lebih banyak. Yang kedua adalah urea sedikit tetapi kan unsur P dan K-nya lebih ditinggikan. Dan yang ketiga adalah khusus NPK-nya. Artinya N-nya yang sangat kecil tapi P dan K-nya itu sangat tinggi. Nah, itu tidak jauh berbeda seperti yang saya katakan ini adalah memberikan vitamin atau unsur hara makro dan mikronya kepada tanaman ini tujuannya seperti itu. Tetapi kalau menurut saya, kalau saya memberikan unsur hara makro dan mikronya atau bisa disebut nutrisi ini, saya selalu menggunakan lewat atau melalui stomata daun. Jarang saya menggunakan pemupukan kedua dan ketiga. Saya cukup hanya 1 kali pemupukan untuk menggenjot anakan dan sebagai sumber daripada tenaga memproduksi daripada anakan itu sendiri di saat fase vegetatif itu, Kang Bro. Tetapi kali ini adalah setelah mapak anak atau di fase generatif, saya tidak melakukan apa yang saya katakan tadi. Saya melakukan dengan mengaplikasikan melalui penyepraian atau melalui stomata daun. Itu kan lebih irit. Ini contoh Kang Bro. Ini salah satu contoh adalah kita bisa menggunakan gandasil buah. Nah, kita bisa menggunakan racikan-racikan yang berorientasi atau yang bertujuan kepada pembuahan. Nah, terus dengan MKP. Tapi tetap tidak terlepas walaupun dengan MKP, tetap kita harus ada kandungan nitrogen yang untuk memadainya. Dan ditambah lagi dengan silika, ditambah lagi dengan sulfat atau magnesium sulfat. Nah, seperti itulah di fase-fase generatif ini adalah sangat penting. Kalau Kang Bro semuanya memberikan nutrisi di fase generatif sampai permodia ini sudah terlihat. Jadi begitu padi itu bunting, terlihat batang padi itu sendiri sedikitnya besar. Bahkan biasanya standarnya umpamanya berapa mili. Nah, itu akan terjadi batang daripada tanaman itu besar dan keras. Otomatis dong. Jadi apa yang dikandung di dalam padi itu sedang hamil itu nanti mengeluarkan malai itu akan panjang, bulir padi itu akan besar. Itu salah satu contoh pemberian nutrisi pentingnya di masa-masa nutup anak sampai padi itu keluar malai. Nah, itu tinggal tekniknya dilakukan. Apakah mau 1 minggu sekali atau 10 hari sekali, yang penting sampai padi akan keluar malai. Itu contohnya seperti itu, Kang Bro. Dan kita juga jangan terlalu banyak campuran-campuran. Artinya kalau untuk pemberian nutrisi, Kang Bro, kalau bisa Kang Bro itu khususonlah pemberian nutrisi. Tapi kalau padinya itu dianggap Kang Bro sehat, boleh Kang Bro dicampur dengan pestisida lain. Artinya dengan untuk penanggulangan hama atau bagaimana caranya itu silakan. Itu pun tergantung pengamatan kita di lapangan. Nah, itu seperti itu. Tetapi kalau kita khususon bahwa padi kita itu keadaannya lemah, boleh dikatakan, atau pertumbuhannya kurang bagus, hemat saya adalah dikhususkan bahwa nutrisi itu tidak boleh dicampur. Itu kalau pertumbuhannya kurang bagus. Tetapi kalau menurut Kang Bro pertumbuhannya bagus, Kang Bro bolehlah untuk mengirit masalah tenaga dicampur dengan pestisida lain dengan cara untuk penanggulangan hama. Nah, itu bisa dibenarkan oleh saya. Dan setelah padi bunting besar akan keluar malai, Kang Bro, kita melakukan aplikasi yaitu mencegah penyakit dan pemberian hormon. Kang Bro mungkin sudah tahu salah satu contoh merek dagang yang ada di kita adalah semacam saya katakan adalah semacam Amistar Top, semacam Tandem, semacam Latipo. Itu bebas Kang Bro pilih. Sesuai Kang Bro. Nah, itu pentingnya kita di saat keluar malai aplikasikan minimal ya 1 kali lah ya, atau 2 kali sampai padi itu menunduk. Jadi kita, apa yang saya katakan tadi, apakah pentingnya nanti pemberian nutrisi di saat padi menunduk dengan unsur hara makro dan mikronya? Kalau bagi saya ini adalah buang-buang waktu, tapi itu pun ada manfaatnya walaupun sedikit. Tapi hemat saya,
kita cukup terakhir itu adalah pemberian fungisida yang mengandung hormon. Itu saja sudah cukup. Ya itu pun mungkin Kang Bro kan beda-beda daerah ya. Mungkin suasana atau cuaca yang tidak memungkinkan. Tetapi hemat saya cukup dengan pemberian fungisida itu terakhir. Itu cukup 2 kali. Yaitu saat padi bunting akan keluar male, lalu padi sudah menunduk sedikit, kita pemberian juga masih dengan fungisida yang sama. Sampai panen, saya tidak melakukan apa-apa. Karena kita sudah cukup bahwa amunisi kita yang sebelum keluar male itu dari umur 40 sampai 45 sampai padi bunting itu, kita sudah melakukan pemberian kelengkapan daripada unsur hara dan makro yang dibutuhkan oleh tanaman padi kita. Itulah Kang Bro semuanya.